Salam tandan berduri Indonesia. Di kesempatan pada pagi hari ini saya akan menjelaskan atau memaparkan suatu rotasi panen ya. Apa yang disebut dengan rotasi panen? Oke, untuk pengertian rotasi panen adalah suatu jarak atau interval pertama kali panen dengan panen berikutnya di ancak panen yang sama ya. Contohnya seperti hari ini saya panen di blok N15 pada tanggal 1 Mei ya. Kemudian pada tanggal 7 saya panen di blok N15 lagi. Berarti jarak antara panen kemarin dengan panen yang berikutnya ini adalah 6 hari ya. 7 harinya panen, langsung panen ya. Rotasi panen ini merupakan bagian dari rencana panen untuk mencapai tujuan panen dengan hasil yang maksimal ya. Rotasi panen ini berhubungan dengan kecepatan matangnya buah. Untuk rotasi panen biasanya dilakukan ada yang 5/7, ada yang 6/7, ada yang 7/7, bahkan seterusnya ya. Yang dimaksud dengan 5/7 itu adalah di dalam 7 hari 5 hari panen ya, berarti 2 harinya tidak dilakukan panen, mungkin kita alihkan pekerjaan lain ya. Kalau 6/7 sama juga ya, seperti yang 5/7 tadi. Di dalam 7 hari berarti 6 hari memanen dan 1 harinya mungkin dilakukan istirahat atau hari Minggu ya, atau dialihkan pekerjaan lain. Ada yang 7/7 itu adalah 7 hari memanen di dalam 7 hari juga ya, tetap sama. Untuk yang seterusnya juga sama, misalnya dibuat 7/9 atau 9/10 ya. Untuk rotasi panen ini sangat berpengaruh sekali ya terhadap output pemanen ya. Semakin tinggi rotasi pemanen, maka output pemanen itu semakin lambat ya. Jadi memperlambat suatu pekerjaan panen ya, misalnya kutip brondolnya lama akibat rotasinya lama ya, seperti lebih dari 9 hari ke atas itu akan memperlambat rotasi panen. Kalau seandainya rotasinya melebihi dari 10 hari, biasanya manajemen akan melakukan kebijakan seperti menurunkan buah merah ya. Buah merah bukan buah berarti yang masih hitam ya, berarti buah merah itu sudah merah merona ya, yang mungkin 1-2 hari kemudian sudah membrondol ya. Mungkin saja juga ada yang brondol 2 sudah diturunkan ya. Itu adalah kebijakan manajemen ya, tergantung dari curah hujan juga. Semakin hujannya cepat ya, misalnya setiap hari hujan ya, tingkat kematangan buah ini semakin cepat ya. Jadi misalnya rotasi 9 hari pun sudah ada yang brondolannya sudah membrondol separuh buahnya. Banyak juga yang upkir ya, yang sudah over. Sukses suatu pemanen adalah di rotasi panen ya. Ya, seandainya kita membuat rotasi 5/7, berarti di dalam 7 hari itu kita harus memanen 5, berarti harus begitu berikutnya ya. Jangan diperpanjang lagi ya. Kalau rotasi panen ini biasanya dipengaruhi dengan hari-hari besar ya, seperti tanggal merah, ataupun ada karyawan yang tidak masuk karena sakit. Itu sangat berpengaruh sekali ya terhadap rotasi panen. Karena seandainya ada karyawan 10 orang tidak masuk 5, mungkin 5 orang suruh panen ya. Jadi memperlambat kita untuk maju ke blok berikutnya. Jadi rotasinya semakin panjang ya. Mungkin kita harus menambah anggota ataupun tim panen lagi ya. Makanya dari itu kunci sukses pemanen adalah rotasi panen ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya mengenai rotasi panen ya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di bawah komentar ini. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi, supaya kita bisa belajar bersama-sama ya. Dan untuk rotasi panen, ingat, rotasi panen adalah kunci dari suksesnya pemanen.
Terima kasih.